Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ilmu gizi bagian lemak atau lipida. Lemak atau dalam ilmu sains sering kita sebut sebagai lipida, ini merupakan salah satu dari komponen penyusun makhluk hidup. Lipida ini tersusun atas satu gliserol dan juga tiga asam lemak. Lipida ini atau biasa kita sebut sehari-hari sebagai lemak, ini mampu menghasilkan energi paling besar di antara protein maupun karbohidrat. Karena energi pada lipida ini yang dihasilkan mencapai 9 kalori. Sementara protein dan karbohidrat cuma 4 kalori saja. Lipida ini juga memiliki sifat yang unik berbeda dengan yang lainnya, yaitu lipida ini larut dalam pelarut nonpolar seperti etanol, ether, kloroform maupun benzen. Jadi lemak atau lipida ini tidak larut di dalam air ya. Lipida ini juga memiliki komponen atau unsur penyusun utama, yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang juga mengandung fosfor serta nitrogen. Lipida ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada lemak dan minyak. Sementara kita sering mengeneralisir bahwa lemak itu adalah lipida. Ternyata lipida dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tadi sudah saya sebutkan, lemak dan minyak. Bedanya apa? Kalau minyak ini memiliki sifat di suhu ruang berbentuk cair, sedangkan lemak ketika di suhu ruang bentuknya padat. Contoh minyak itu ada minyak goreng seperti minyak sawit, minyak kelapa, ada juga olive oil. Sementara untuk lemak contohnya ada lemak sapi dan juga butter. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis lipida atau lemak. Perlu diingat dan ditekankan bahwa ternyata tidak semua lemak itu memiliki efek yang buruk bagi kesehatan. Bahkan beberapa jenis asam lemak atau lemak itu diperlukan oleh tubuh kita untuk meningkatkan kesehatan. Maka dari itu kita perlu mengetahui jenis-jenis dari lipida. Karena jenis-jenis lipida itu ada yang pertama, yaitu lipida yang baik. Kemudian ada lipida yang buruk, serta ada pula lipida yang jahat. Lipida yang baik ini umumnya bersifat esensial karena dibutuhkan oleh tubuh kita dan tubuh kita tidak dapat mensintesisnya. Contohnya ada asam lemak linolenat dan juga asam lemak linoleat. Kalau lipida buruk ini contohnya ada asam lemak yang jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol kita. Sementara untuk lipida jahat, ini contohnya asam lemak trans yang benar-benar berefek jahat pada tubuh kita. Dia dapat meningkatkan kolesterol, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, dan dia juga dapat menyebabkan meningkatnya radikal bebas yang nanti akan berefek pada peningkatan penyakit kanker. Di samping itu kita juga sering mendengar pada kampanye pemasaran mengenai lemak, yaitu ada istilah rendah lemak dan juga ada istilah bebas lemak. Bagi mereka yang mencoba menurunkan berat badan, penting untuk memilih kandungan suatu komponen makanan yang bebas lemak. Namun, lemak juga memiliki efek yang baik bagi kesehatan jika jenis lemak yang kita pilih itu tepat. Maka kita harus tahu lemak yang harus dikonsumsi dan dihindari. Kemudian ada juga jenis lemak secara struktur kimianya yang dibagi menjadi 4, yaitu ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda, dan juga lemak trans. Tidak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap dan biasanya bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh, serta biasanya di suhu kamar bersifat padat. Sementara lemak tidak jenuh tunggal ini memiliki ikatan rangkap sebanyak 1. Kemudian untuk lemak tidak jenuh ganda memiliki ikatan rangkap yang lebih dari 1 dan biasanya bersifat esensial atau tubuh tidak dapat mensintesisnya. Sementara untuk asam lemak trans atau lemak trans ini sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan jantung. Sudah ditekankan tadi bahwa meskipun lemak terdengar buruk, namun sebenarnya tidak demikian. Karena ada lemak yang baik yang kita butuhkan di dalam tubuh kita, ada pula juga yang jahat. Kita juga membutuhkan lemak.
Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus mengandung lemak yang sehat dan juga sesuai kebutuhan kita. Lemak di dalam tubuh kita memiliki berbagai macam fungsi, tetapi peran utamanya juga menyediakan energi. Lemak ini itu sangat efisien untuk mengisi bahan bakar karena kalorinya kan paling tinggi, yaitu telah saya sampaikan tadi sebanyak 9 kalori. Namun perlu digarisbawahi bahwa jika lebih banyak kalori yang dikonsumsi daripada yang dibakar, nanti kelebihan kalori tersebut dapat disimpan di sel adiposa atau sel lemak. Dan lemak ini juga di dalam tubuh kita biasanya erat kaitannya dengan kolesterol dan juga kesehatan. Kemudian mari kita menyambungkan mengenai kedua klasifikasi jenis lipida pada secara umum di ilmu gizi serta jenis lipida atau lemak secara struktur kimia. Nah, yang pertama ini ada lemak baik yang terdiri biasanya ada lemak tak jenuh tunggal dan juga lemak tak jenuh ganda. Baik ini mampu menurunkan kolesterol jahat. Loh kok bisa? Bagaimana caranya lemak menurunkan kolesterol jahat? Caranya yaitu karena ada lipoprotein. Lipoprotein kan merupakan bagian dari lemak ya. Nah, lipoprotein ini juga dibagi menjadi berbagai macam. Ada lipoprotein yang memiliki fungsi baik dan juga lipoprotein yang memiliki fungsi buruk. Lipoprotein yang baik ini atau kita sering sebagai HDL yaitu lipoprotein yang memiliki densitas tinggi. Sementara LDL adalah lipoprotein yang memiliki densitas rendah. HDL ini merupakan bagian dari lipoprotein atau lemak di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi untuk membawa LDL jahat dan kolesterol jahat yang tersisa di dalam aliran darah kita. Jadi LDL dan juga kolesterol jahat ini akan tersapu atau si HDL ini dapat diibaratkan seperti mesin pembersih. Sehingga kolesterol jahat di dalam aliran darah kita berkurang karena diangkut oleh HDL. Nah, HDL ini akan membawa kolesterol jahat dan juga LDL ini ke dalam liver dan nanti LDL akan dipecah sehingga inilah bagaimana caranya si HDL dapat berperan dalam menurunkan kolesterol. HDL ini dapat meningkat ketika kita mengonsumsi asam lemak yang tidak jenuh atau bisa kita sebut sebagai kita mengonsumsi lemak yang baik. Kemudian kita bahas sekilas mengenai lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Mereka perbedaannya itu lebih ke senyawa kimianya, namun secara keseluruhan kedua jenis lemak ini bersifat tidak jenuh dan diperlukan dalam diet yang seimbang. Untuk lemak tak jenuh tunggal, ini biasanya berbentuk cair pada suhu kamar tetapi akan menjadi padat atau semi padat saat didinginkan. Contohnya ada minyak zaitun, minyak kacang tanah, alpukat, kacang-kacangan yang mayoritasnya merupakan sumber nabati. Sementara lemak tak jenuh ganda umumnya adalah lemak yang memiliki ikatan rangkap lebih dari satu. Dan sifat cairnya ini lebih tahan lama daripada lemak tak jenuh tunggal. Namun, lemak tak jenuh ganda ini lebih rentan menjadi tengik. Jadi pastikan mengonsumsi dalam kondisi segar. Kita akan membahas mengenai lemak buruk. Yang termasuk dalam lemak buruk ini adalah lemak jenuh. Meskipun perlu ditekankan lagi bahwa tidak semua lemak jenuh ini memiliki efek yang buruk. Karena tubuh kita ini juga membutuhkan asupan asam lemak jenuh. Lemak jenuh ini memiliki sifat padat pada suhu kamar. Perlu ditekankan juga meskipun tidak seburuk lemak trans dan kita membutuhkan asam lemak jenuh juga di dalam tubuh kita, tapi asupan hariannya juga perlu dibatasi. Biasanya asam lemak jenuh ini kita temui di produk-produk hewani. Dan beberapa efek yang buruknya ini dapat meningkatkan kolesterol, meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Tapi kita juga tetap membutuhkan lemak jenuh ya, tapi kondisinya harus dibatasi. Meskipun lemak buruk ini memiliki beberapa efek yang menakutkan bagi kesehatan, namun kita juga membutuhkannya kan? Jadi kita tidak disarankan untuk menghindarinya secara total. Tapi perlu ditekankan juga bahwa jenis lemak ini tidak boleh menjadi sumber utama dari diet jika kita ingin menjaga kesehatan jantung kita.
Ketika kita dalam merencanakan diet, ini perlu diingat bahwa diinginkan sekitar 20 hingga 35% dari total kalori orang dewasa ini berasal dari lemak dan kurang dari 10% kalori berasal dari lemak jenuh. Jadi lemak jenuh yang kita butuhkan ini hanya 10% dari lemak, dan lemak ini hanya sekitar 20 hingga 35% dari total kalori. Kemudian kita akan membahas mengenai lemak jahat. Yang termasuk lemak jahat ini adalah lemak trans. Trans ini memiliki stigma yang negatif ya. Menurut American Heart Association, lemak trans ini memiliki efek yang buruk bagi kesehatan seperti meningkatkan kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, dan dikaitkan juga dengan resiko lebih tinggi terkena diabetes. Ya, tidak dipungkiri bahwa lemak trans ini akan terdapat alami di dalam daging dan juga produk susu ya. Namun yang paling besar produksi dari lemak trans ini adalah dari bahan olahan atau gorengan. Secara ideal, kita harus menghindari lemak trans, dan idealnya juga lemak trans pada makanan ini sebesar 0%. Oleh karena itu, kita harus memastikan label gizi pada makanan yang akan kita konsumsi, yaitu mencari yang bebas lemak trans. Memeriksa label gizi pada suatu kemasan makanan ini juga sangat penting ya, agar kita terhindar dari lemak trans. Selain kita memperhatikan tercantum bebas lemak trans, kita juga bisa melihat bahannya di belakang bahwa produk itu merupakan minyak terhidrogenasi parsial atau terhidrogenasi penuh. Nah, jika di sana ada tulisan minyak terhidrogenasi parsial, nah itu pasti di sana ada lemak transnya. Karena lemak trans ini dapat diproduksi atau terbentuk ketika adanya proses hidrogenasi parsial. Jadi perlu diperhatikan ya, apakah di sana tulisannya terhidrogenasi parsial atau tidak. Undang pelabelan bahkan memungkinkan perusahaan makanan untuk membulatkan ke nilai 0, padahal di sana ada asam lemak transnya sebesar 0, sekian. Jadi selalu lihat daftar bahannya dari hidrogenasi parsial atau bukan. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari lipida. Yang pertama, lipida ini sebagai sumber energi, terutama sumber energi yang besar. Dan kelebihan lemak di dalam tubuh ini disimpan sebesar 50% di jaringan bawah kulit, 45% di sekeliling organ dalam perut, dan juga 5% di jaringan intramuskuler. Nah, lipida ini juga memiliki fungsi sebagai sumber asam lemak esensial. Contohnya adalah linoleat dan juga linolenat. Lipida juga memiliki fungsi sebagai alat angkut vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Maka dari itu biasanya lemak susu dan minyak ikan ini mengandung banyak vitamin A dan vitamin D. Ada pula minyak nabati yang kaya vitamin E. Kelapa sawit juga mengandung banyak karotenoid yang merupakan provitamin A. Kemudian lipida juga memiliki fungsi dalam menghemat protein. Karena adanya lemak ini, protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Fungsi yang selanjutnya adalah memberi rasa kenyang dan juga cita rasa lezat. Nah, lipida ini mampu memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Samping itu juga memberi tekstur rasa pada makanan sehingga akan muncul tekstur aroma yang lezat. Lipida ini juga memiliki fungsi sebagai pelumas, yaitu membantu pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Kemudian fungsi lipida yang selanjutnya adalah memelihara suhu tubuh, karena lapisan lemak di bawah kulit mampu mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas. Di samping itu, lipida ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ tubuh, karena lapisan lemak ini dapat menyelubungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, dan membantu menahan organ-organ. Kemudian kita membahas mengenai kebutuhan lemak dan minyak. Menurut GRI atau Dietary Reference Intake, asupan lemak untuk orang dewasa ini 20 hingga 35% dari total energi per hari. Ini itu setara dengan 44 hingga 77 gram lemak per hari jika total kebutuhan kita itu mencapai 2000 kalori per hari. Untuk kebutuhan masing-masing asam lemak sendiri itu ada berbagai macam. Contohnya adalah asam lemak tak jenuh tunggal. Ini kebutuhannya 15 hingga 20%. Kemudian ada asam lemak tak jenuh ganda.
kebutuhannya 5-10%. Ada pula asam lemak jenuh yang kebutuhannya kurang dari 10%, dan lemak trans yang tidak kita butuhkan sama sekali atau 0. Kemudian ada kolesterol yaitu kurang dari 300 mg per hari. Kemudian kita masuk mengenai isu terkini mengenai lipida. Lipida yang sering kita anggap sebagai komponen yang jahat bagi tubuh kita, ini kan ternyata tubuh kita juga membutuhkan kan. Tapi kita tetap harus melihat bahwa yang kita butuhkan ini adalah komponen lemak yang sehat. Maka dari itu kita perlu membuat rencana diet. Nah, diet yang kita rencanakan ini harus mengandung lemak yang baik dan menghindari lemak buruk serta lemak jahat. Kita juga perlu mewaspadai makanan yang rendah lemak atau tanpa lemak, karena beberapa makanan yang hilangkan lemaknya cenderung meningkatkan kadarnya dari sisi yang lain, dan penambahan itu mungkin juga tidak sehat. Misalnya membeli makanan rendah lemak yang memiliki karbohidrat atau gula yang tinggi, maka bisa saja menghilangkan manfaat kesehatan yang diinginkan. Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai kekurangan asam lemak esensial. Telah ditekankan lagi bahwa esensial ini tubuh kita tidak dapat memproduksinya. Jadi mau tidak mau kita dapatnya asupan dari luar atau asupan dari makanan. Pencegahan untuk kekurangan asam lemak esensial yaitu adalah makanan seimbang termasuk sayur, minyak, dan tumbuhan serta ikan. Kita harus rajin mengkonsumsinya. Kemudian untuk kebutuhan asam lemak esensial ini kita lihat bahwa ada untuk anak-anak linoleatnya ada 2% dari kebutuhan energi sehari, dan untuk orang dewasa cukup 1% saja. Kemudian ada bayi yang mendapat ASI tidak akan kekurangan asam linoleat karena 6-9% kandungan energi total pada ASI adalah asam linoleat. Selanjutnya, kekurangan asam lemak esensial ini juga mampu menghambat pertumbuhan pada bayi, anak-anak, kegagalan reproduksi, serta gangguan pada kulit loh. Di samping itu juga dapat mengganggu ginjal, hati juga. Contoh asam lemak esensial ini ada omega 3, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Contohnya ketika kita kekurangan omega 3 dapat menimbulkan gangguan syaraf dan penglihatan. Ada pula linoleat yang ditemukan pada minyak biji-bijian dan juga kacang-kacangan, yang mana linoleat ini dapat mencegah gejala eksema dermatitis pada bayi. Eksema dermatitis ini disebabkan bayi diberi makan tanpa lemak. Oleh karena itu, lemak ini juga diperlukan di dalam tubuh kita. Ya tentu saja karena lemak ini termasuk golongan zat gizi makro atau dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Demikian tadi video mengenai lemak di dalam ilmu gizi. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa belajar ya.